Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enda Ismiati dengan NIM 28924500029 dari Prodi Manajemen Universitas Pancasakti Bekasi. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang peramalan permintaan dari mata kuliah Ekonomi Manajerial. Latar belakang dari peramalan permintaan adalah tujuan dari peramalan permintaan adalah untuk mengurangi resiko atau ketidakpastian yang dihadapi perusahaan serta untuk memprediksi permintaan produk di masa depan guna mengoptimalkan manajemen operasional, menghindari kerugian akibat kelebihan atau kekurangan stok. Dan untuk membuat keputusan bisnis yang lebih baik seperti perencanaan produksi, penentuan harga, dan pengeluaran operasional. Pengertian peramalan permintaan. Peramalan permintaan adalah proses untuk memperkirakan jumlah permintaan produk atau layanan di masa depan menggunakan data historis, tren pasar, dan faktor lain. Fungsi peramalan permintaan. Fungsi yang pertama yaitu perencanaan strategis dan operasional. Fungsi yang kedua adalah manajemen produksi dan persediaan. Fungsi yang ketiga adalah untuk pengendalian biaya. Fungsi yang keempat adalah untuk mengalokasikan sumber daya. Fungsi yang kelima adalah untuk mengantisipasi tren pasar. Fungsi yang keenam adalah untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Berikutnya adalah aspek penting dari peramalan permintaan. Yang pertama adalah analisis data. Yang kedua ada metode beragam. Yang ketiga dampak bisnis. Yang keempat adalah faktor yang memengaruhi. Terkait analisis data adalah proses ini melibatkan penggunaan data historis, perilaku pelanggan, dan analisis statistik untuk memprediksi penjualan mendatang. Yang kedua adalah metode beragam. Ada berbagai metode yang dapat digunakan, baik kuantitatif berbasis data maupun kualitatif berbasis penilaian ahli. Yang ketiga ada dampak bisnis. Dampak bisnis adalah ramalan yang akurat dapat mengurangi biaya penyimpanan, mengurangi limbah, meningkatkan efisiensi produksi, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang keempat, faktor yang memengaruhi peramalan. Peramalan memperhitungkan berbagai faktor seperti tren, siklus bisnis, musiman, dan variasi acak. Metode peramalan permintaan. Yang pertama ada metode kualitatif dan metode kuantitatif. Yang pertama adalah metode kualitatif berdasarkan opini dan penilaian subjektif, yaitu ada riset pasar, metode DLP, yang ketiga ada pendapatan tim sales. Riset pasar yaitu dengan mengumpulkan data melalui survei pelanggan. Sedangkan metode DLP yaitu dengan mengumpulkan pendapat dari sekelompok ahli secara anonim. Yang ketiga pendapat tim sales yaitu dengan cara mengumpulkan pandangan dari tim penjualan yang memiliki kontak langsung dengan pelanggan. Yang berikutnya, metode kuantitatif menggunakan data histori melalui berbagai teknik seperti yang pertama ada metode time series, yaitu menganalisis data dari waktu ke waktu untuk menemukan tren, misalnya metode tren. Yang kedua ada metode kausal, yaitu mencari hubungan sebab akibat antara variabel, misalnya metode regresi. Berikutnya adalah pemilihan metode peramalan. Berikut adalah faktor-faktor utama yang mempengaruhi pemilihan metode peramalan, yaitu yang pertama adalah biaya versus keuntungan. Yang kedua, jangka waktu yang dibutuhkan untuk membuat keputusan. Yang ketiga, periode waktu peramalan ditentukan untuk jangka pendek atau jangka panjang, itu juga akan menjadi penentu pemilihan metode peramalan. Yang keempat adalah tingkat akurasi yang diinginkan.
Yang kelima, ada pola data dan ketersediaan informasi. Yang keenam, ada kualitas data yang tersedia juga akan menjadi faktor penting dalam memilih metode yang tepat. Selanjutnya adalah teknik survei. Teknik survei untuk peramalan permintaan adalah metode pengumpulan data langsung dari konsumen, pelanggan, atau pelaku pasar untuk membuat prediksi permintaan masa depan. Cara kerja dari teknik survei tersebut adalah, cara kerjanya adalah yang pertama mengumpulkan data secara langsung, yang kedua analisis preferensi, yang ketiga untuk prediksi masa depan. Kapan teknik survei dapat digunakan? Yaitu yang pertama ketika data penjualan historis tidak tersedia atau tidak memadai. Yang kedua, saat meluncurkan produk atau layanan baru yang belum memiliki data penjualan sebelumnya. Yang ketiga, untuk memahami tren pasar, preferensi konsumen, dan strategi kompetitor. Yang selanjutnya adalah teknik jejak pendapat. Untuk teknik jejak pendapat, dapat digunakan untuk peramalan penjualan seperti satu, jejak pendapat eksekutif, yaitu dengan mengumpulkan pendapat dari para manajer tingkat atas perusahaan di berbagai departemen seperti departemen penjualan, departemen produksi, dan departemen keuangan. Yang kedua ada jejak pendapat tenaga penjual, yaitu dengan meminta masukan dari tim penjualan yang berada di garis depan untuk mendapatkan wawasan tentang prospek di pasar tersebut. Yang ketiga adalah jejak pendapat tentang keinginan konsumen, yaitu dengan cara menghimpun pandangan tentang kebutuhan dan keinginan konsumen, baik melalui survei langsung atau pendapat dari para pakar yang memahami perilaku konsumen. Selanjutnya adalah analisis deret waktu. Langkah-langkah umum dalam melakukan analisis menggunakan metode deret waktu adalah yang pertama adalah visualisasi dan eksplorasi data. Yang kedua, kita akan mengidentifikasi model. Yang ketiga, estimasi parameter. Yang keempat, diagnosa model. Yang kelima, validasi dan ramalan. Nah, sedangkan metode umum analisis deret waktu yaitu metodenya satu untuk pemulusan eksponensial, yang kedua regresi deret waktu, yang ketiga dengan metode dekomposisi, yang keempat model ARIMA atau Autoregressive Integrated Moving Average. Selanjutnya adalah sebab terjadinya fluktuasi dalam data deret waktu. Yang pertama ada tren sekuler. Tren sekuler ini menggambarkan pergerakan data secara keseluruhan dalam jangka panjang seperti peningkatan atau penurunan yang konsisten seiring waktu. Contohnya, pertumbuhan populasi yang menyebabkan peningkatan penjualan produk selama bertahun-tahun. Yang kedua adalah variasi siklis. Fluktuasi yang terjadi dalam periode waktu yang lebih lama, namun tidak memiliki pola yang tetap atau tidak periodik secara teratur. Contoh, siklus ekspansi dan resesi ekonomi yang terjadi dalam beberapa tahun. Yang ketiga adalah variasi musiman. Fluktuasi yang berulang secara teratur dalam jangka waktu yang lebih pendek, seperti harian, mingguan, atau bahkan bulanan. Contohnya adalah peningkatan penjualan es krim di musim panas atau peningkatan penjualan selama liburan akhir tahun. Yang terakhir adalah variasi tidak teratur atau noise. Variasi ini adalah fluktuasi acak yang tidak memiliki pola yang dapat diprediksi. Contohnya, gangguan yang disebabkan oleh bencana alam seperti gempa bumi, banjir, perubahan kebijakan yang tiba-tiba, atau promosi besar-besaran yang meningkatkan penjualan secara mendadak. Yang berikutnya adalah teknik penghalusan. Teknik penghalusan dalam peramalan permintaan berfokus pada pemulusan variasi data historis
untuk memperkirakan permintaan masa depan dengan lebih akurat. Metode utamanya adalah penghalusan eksponensial yang memberikan bobot lebih besar pada data terbaru dibandingkan data yang lebih lama. Namun ada juga teknik lain seperti rata-rata bergerak sederhana atau simple moving average dan rata-rata bergerak tertimbang atau weighted moving average. Selanjutnya adalah metode barometrik. Metode barometrik adalah salah satu cara untuk meramal atau mengantisipasi perubahan jangka pendek dalam aktivitas ekonomi atau titik balik siklus bisnis dengan menggunakan indeks dari indikator-indikator utama atau leading economic indicator, atau indikator-indikator ini bergerak mendahului tren aktivitas bisnis secara umum, sehingga perubahannya dapat digunakan sebagai ramalan untuk tren di masa depan. Sedangkan cara kerja dari metode barometrik yaitu dengan cara yang pertama, peningkatan pada indikator utama diramalkan akan diikuti oleh peningkatan aktivitas bisnis secara umum. Yang kedua, ada penurunan pada indikator utama diramalkan akan diikuti oleh penurunan aktivitas bisnis. Selanjutnya adalah model ekonometrik. Model ekonometrik peramalan permintaan adalah metode kuantitatif yang menggunakan rumus matematika untuk memprediksi permintaan di masa depan dengan menggabungkan data penjualan historis dengan variabel eksternal seperti harga produk, inflasi, PDB, dan saluran distribusi. Langkah-langkah dasar untuk melakukan metode ekonometrik yaitu yang pertama, membangun model teori antara variabel dependen atau permintaan dan variabel independen. Yang kedua adalah mengumpulkan data-data kuantitatif yang relevan, memilih dan menentukan fungsi yang akan diestimasi, dan yang terakhir itu adalah estimasi dan interpretasi menggunakan teknik statistik. Selanjutnya adalah model ekonometrik. Peramalan input-output adalah metode, oh mohon maaf, ini salah judul. Berikutnya adalah peramalan input-output. Metode peramalan permintaan yang memanfaatkan analisis keterkaitan antara produk dalam suatu industri yang diwakili dalam bentuk tabel input-output. Metode ini memungkinkan prediksi permintaan yang lebih akurat karena memperhitungkan tidak hanya permintaan langsung, tapi juga permintaan tidak langsung yang timbul akibat interdependensi antara produk-produk tersebut. Cara kerja dari uh, metode input-output adalah yang pertama, dengan cara membuat tabel input-output yang menunjukkan keterkaitan antara berbagai produk. Yang kedua, analisis keterkaitan untuk memahami bagaimana perubahan permintaan pada satu produk akan mempengaruhi produk lainnya. Yang ketiga, hitung total kebutuhan. Yang keempat, lakukan peramalan permintaan. Kesimpulannya adalah peramalan permintaan menyediakan dasar data untuk perencanaan strategis seperti produksi, investasi, dan distribusi. Yang kedua ada membantu bisnis untuk menjaga jumlah stok yang tepat, menghindari kerugian akibat kelebihan stok, atau biaya penyimpanan, atau kekurangan stok, atau kehilangan penjualan. Yang berikutnya ada memungkinkan perusahaan untuk merencanakan sumber daya secara efisien, termasuk tenaga kerja dan kapasitas produksi. Yang terakhir adalah membantu bisnis meredam ketidakpastian yang ada di pasar dengan memberikan perkiraan yang mendekati kenyataan untuk perencanaan ke depan, dengan mengoptimalkan biaya dan memastikan ketersediaan produk. Peramalan permintaan berkontribusi langsung pada peningkatan profitabilitas bisnis. Terima kasih. Demikian yang presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.